Kita dengar satu kisah. Ini kisah biasa, kisah yang sangat biasa, diceritakan dengan cara yang sangat biasa. Karena saking biasanya siapapun bisa di antara kisah merasakan kisah yang sangat biasa ini. Pak Munajat dan Bu Warni adalah sepasang petani kecil. Mereka hanya punya lahan 1/4 hektar. Anaknya 3, Imam, Subhan, dan Lastri. Di antara ketiga anaknya hanya Imam yang kuliah. Mungkin seperti saudara-saudara yang sekarang duduk di sini sudah kuliah. Hanya Gola yang nggak kuliah. Subhan lulusan STM, lalu bekerja menjadi satpam di sebuah bank. Lastri begitu lulus SMA bekerja di pabrik sepatu. Pasangan itu banting tulang, mati-matian, sikil gondas sikil agar Imam bisa lulus sarjana. Pak Munajat kadang menjadi kuli bangunan, Bu Warni menjadi tukang masak di sebuah warung milik tetangganya. Ya, memang Imam anak yang cerdas, IP-nya tinggi, ia lulus dengan cepat. Bukan hanya cepat tapi tepat waktu untuk kemudian bekerja di sebuah perusahaan mobil ternama di ibu kota. Ia nikah, istrinya bekerja di sebuah perusahaan elektronika. Pasangan ini kemudian dikaruniai 2 anak, laki-laki 5 tahun dan perempuan 2 tahun. Keluarga yang sempurna. Pak Munajat dan Bu Warni tentu sangat bangga, senang dengan anak pertama mereka yang telah menghasilkan cucu 2. Hingga suatu tiba, musiknya mau dirubah pula. Hingga suatu saat pun tiba, Imam melarang bapaknya pergi ke langgar sebelum sholat maghrib dimulai. Karena Pak Munajat sering ikut puji-pujian, ritual nyanyian yang dilakukan di antara waktu usai azan sampai menjelang iqomah. Allahumma sholli ala nuril anwar wasiril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar. Begitu seterusnya puji-pujian, dan masih banyak merek-merek pujian yang lain. Dari Tombo Ati, Udah Tepsiwur, yang semuanya memanggil nyanyian-nyanyian ketika menjelang sholat tiba. Ketika Pak Munajat bertanya kepada anaknya, kenapa memang nak? Imam sang anak menjawab, itu bid'ah. Wa kullu bid'ah, semua yang bid'ah itu sesat, dan yang namanya sesat neraka. Pak Munajat tidak berani membantah anaknya. Dia kalah pintar. Dia tidak tahu apa-apa soal Al-Quran, apalagi hadis. Akhirnya Pak Munajat mengalah. Ia hanya bergegas melanggar ketika iqomah sudah dilantunkan. Tidak lama kemudian, Imam anaknya Pak Munajat melarang lagi melakukan yasinan bersama orang. Padahal acara ini sangat ditunggu oleh Pak Munajat
Karena di forum yasinan inilah dia bisa berkumpul dan bercengkrama, bisa ngobrol dengan tetangga-tetangganya, bisa saling berbagi kabar dan saling mendapatkan ilmu baru. Ketika Pak Cek bertanya kepada anaknya, kenapa nggak boleh yasinan? Dengan lantang imam menjawab, itu bid'ah. Imam juga melarang Pak Munajat ukut alias merokok. Haram kan? Merokok bagi Pak Munajat mungkin satu hal dari sedikit kesenangan yang dia lakukan. Hanya itu yang bisa dimilikinya sebagai kesenangan kesehari-hari Pak Munajat. Selain itu, merokok juga penting kalau sedang ngobrol dengan tetangga atau ketika datang ke sebuah hajatan atau kendurian. Sebetulnya Pak Munajat hendak membantah, tapi karena diancam jika masih merokok, Pak Munajat tidak boleh mendekati kedua cucunya. Terpaksa lagi Munajat mengetikkan hal yang sangat ia senangi. Padahal merokok dalilnya banyak. Ada warka'ul ma'rufiin, merokok bersama para perokok, atau hasibu anfusakum, menghisaplah sebelum dihisap. Bahkan wahyu pertama itu ikro, merokoklah. Dan Nabi Muhammad menjawab, ana bikorek, saya nggak bawa korek. Sayangnya Pak Munajat juga tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan imam. Lagi-lagi, imam juga melarang Pak Munajat untuk datang di berbagai acara kendurian yang biasa dihelat di kampungnya. Mulai dari tasyakuran, selamatan, manakiban, khataman, dan lain-lain. Lagi-lagi Pak Munajat tidak bisa membantah. Kalah pintar, kalah dalil, kalah set. Suatu saat Pak Munajat meninggal dunia. Sebagaimana biasa digelar ritual doa bersama tetangga selama 7 hari di rumahnya. Kelak dilanjut 40 hari, matang bulu dina, nyatus dina, sewu dina, dan terus sampai haul. Baru berjalan 1 malam, imam kemudian melarang acara itu untuk diteruskan. Lagi-lagi bid'ah, katanya bid'ah, tahlilan bid'ah bangsat. Kali ini Pak Munajat membantah. Kali ini Pak Munajat berani membantah kepada anaknya itu. Dia bilang sosok yang baru saja meninggal adalah emak, adalah ibu saya yang sangat saya sayangi dan saya cintai. Orang yang mengandung dirinya, melahirkannya, merawatnya dan membesarkannya. Seorang diri karena bapaknya meninggal saat ia berusia 10 tahun. Masa tidak boleh saya berdoa tahlil untuk ibu saya? Pak Munajat berkata, saya hanya ingin berdoa, saya hanya ingin memanjatkan doa kasih sayang kepada orang tua saya, kepada ibu saya, nak, nenekmu, buk tuan ente. Saya juga hanya ingin berdoa kepada anak saya, kepada ibu saya, diikuti tetangga-tetangga saya. Saya hanya ingin menjadi anak yang baik buat ibu saya, nak. Ya, Pak Munajat hanya ingin menjadi anak yang berbakti. Kali ini Pak Munajat memohon betul, sangat memohon kepada anaknya agar kali ini imam memperbolehkannya melakukan ritual yang sangat penting buat dirinya. Imam tetap tidak memperbolehkan. Kali ini Pak Munajat tetap bersikuku dengan sikapnya. Dia tetap ingin melanjutkan acara doa bersama sampai 7 hari. Warni dengan bersimbah air mata, memohon kepada anaknya agar memperbolehkan ritual yang dicintai ayahnya itu.
Toh mereka menggunakan uangnya sendiri, bukan uang dari imam ataupun uang tetangga atau uang siapapun. Imam anaknya marah luar biasa. Dia tunjuk muka kedua orang tuanya yang masih berduka itu kehilangan ibunya, dan dia berkata, kalian, ya kita keluar, kabur. Malam itu sampai menjelang subuh, Pak Munajat dan Bu Warni masih menangis di dalam kamar. Di atas sajadah mereka menangis. Mereka tidak menyesal telah menyekolahkan imam menjadi orang sarjana. Mereka bersyukur karena imam cemerlang dan dianugerahi keluarga yang sejahtera. Tapi mereka berdua tidak bisa mengerti setiap hal yang mendamaikan mereka, yang menenangkan hati mereka, yang menyenangkan hati mereka, harus diakhiri dengan bid'ah, haram dan kafir. Lagi-lagi bid'ah, haram dan kafir. Mereka tidak bisa mengerti kenapa anak yang begitu disayangi kok tega menghasilkan orang tuanya sendiri, tega mengatakan kafir kepada orang tuanya sendiri. Padahal mereka merasa tidak pernah menyembah apapun, menyembah siapapun selain Allah. Mereka tahlil hanya karena sayang kepada orang tuanya, kepada para leluhurnya, bukan menyembah yang lain, hanya menyembah Allah. Malam itu mereka berdua terisak, tak tahu apa yang akan dilakukan, tak bisa menerima apa yang akan terjadi dan yang telah terjadi. Mereka hanya bisa menangis di depan Allah. Ya, sekarang ini ada banyak sekali orang yang mengalami seperti apa yang dialami oleh Pak Munajat. Dan sekarang ini ada banyak pula orang yang berperilaku seperti imam, yang suka membid'ahkan, mengharamkan dan mengkafirkan. Dan malam ini mungkin kita bisa menangis untuk mereka. Orang anak kepada orang tuanya. Terima kasih.